Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-67 dengan topik yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Soal Yesus dibangkitkan. Yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Soal Yesus dibangkitkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Karena ingin tahu, kemarin Mbah nonton salah satu video Bapak Dr. Yonatan Purnomo dengan judul Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Saya ulangi. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Mbah ulangi sampai 3 kali. Karena video ini Mbah tujukan langsung kepada Pak Doktor, maka gaya bahasa yang Mbah gunakan berbeda dengan biasanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan para subscriber, mohon bertindak sebagai pengawas masalah narasi Pak Dr. Yonatan Purnomo dengan judul seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Yang terhormat Pak Doktor, saat saya membaca kalimat yang terpampang menjadi judul atau thumbnail video Anda, persepsi saya adalah isi narasi Pak Doktor di dalam video ini akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sehingga Yesus harus dibangkitkan. Ulangi. Yang terhormat Pak Doktor, saat saya membaca kalimat yang terpampang menjadi judul atau thumbnail video Anda, persepsi saya adalah isi narasi Pak Doktor di dalam video ini, narasinya khotbahnya, akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sehingga Yesus harus dibangkitkan. Mungkin saya yang salah ya. Kemungkinan besar. Atau mungkin ada orang yang kembar sama saya. Coba kalau kita netral, kita pikirkan kalimat itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Yang bicara ini orang percaya Yesus sebagai Tuhan atau orang yang tidak percaya, kan gitu. Tentu narasinya di dalamnya, khotbahnya, bahasanya, bahwa akan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, sehingga dibangkitkan kenyataannya. Kenyataannya menurut Alkitab LAI. Itu kan, Yesus bukan Tuhan, sehingga Yesus harus dibangkitkan. Ini persepsi saya, pertama, melihat itu judulnya. Dan saya yakin ya banyak orang yang seperti Mbah ya. Banyak orang pintar. Tentu persepsinya seperti itu. Oh, Yesus bukan Tuhan ya. Kalau, itu kan sebuah syarat. Kalau Yesus bukan Tuhan, kan gitu kebalikannya. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti bukan Tuhan toh. Kenapa Yesus dibangkitkan? Udahlah. Coba Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rasakan bunyi kalimat itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau. Kenapa Yesus dibangkitkan? Kenapa? Dan intensi atau niat Pak Doktor yang sedang mengajak orang yang membacanya untuk tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kan begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Itu kan nggak terasa. Ya ada satu ajakan, niat. Ayo, nggak usah percaya Yesus itu Tuhan. Ini pertama, Mbak Usra ucapkan dari pertama tadi, membaca itu, thumbnailnya itu. Mungkin yang Mbak terlalu jauh berpikir, atau bodoh lah Mbak, katakanlah begitu. Atau terlalu pintar Mbah, bisa mengkoreksi tulisannya seorang doktor. Itu tidak benar.
Selanjutnya, konotasi yang timbul adalah bahwa Pak Doktor bukan pengikut Tuhan Yesus. Kan begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Itu kan satu mendebat ya. Mengcounter bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kan begitu. Konotasinya yang timbul adalah bahwa Pak Dr. Yonatan Purnomo ini bukan pengikut Tuhan Yesus. Kan begitu. Melainkan tergolong mereka yang menghujat Tuhan Yesus. Kan banyak sekarang. Mereka gelisah dengan agamanya sendiri. Jadi sibuk mengkoreksi atau ya nyalah-nyalahkan Yesus bukan Tuhan. Berusaha mati-matian. Mana tahan menghadapi Mbah Bagio bahagia. Yesus bukan Tuhan. Memang Yesus bukan Tuhan. Yesus itu orang. Pak Yesus harus dikasih predikat di depannya. Pak Yesus. Tapi di dalamnya itu Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang pakai daging. Roma 8 ayat 3. Setelah saya membuka video itu dan mendengarkan narasi beliau, Bapak yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo, ternyata beliau ini berniat menyatakan maksud yang sebaliknya. Sebaliknya, yaitu Yesus itu Tuhan. Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Bukan Yesus dibangkitkan. Saya nggak ngerti apakah tim Biblikos ini yang membuat supaya ya orang penasaran. Jadi kepo katanya bahasa milenial sekarang, kepo. Antusias, apa ya? Tapi berbahaya. Sebab ini ada satu pernyataan yang mendukung. Mereka yang menyesatkan merasa terdukung. Padahal tidak sengaja ini. Mau mendukung atau enggak tahu ya. Apakah Biblikos mendukung mereka? Enggak yakin. Mbak baru 3 kali mendengar bahasanya Pak Yonatan Purnomo ini. 3 kali. Pertama kali Mbak ikut cuma 3 menit. Pada tanggal 13 hari Minggu tanggal 13. Mbak nggak mau ikut. Tapi itu Mbak teman saya, Mbak itu ayo ikut. Enggak, saya ini kan orang awam. Masa direken Mbak, tidak diperhitungkan. Ikutlah. Pada tanggal 13 ini saya buka WA. Ada teman ini lagi. Ayo buka anunya. Ya Mbak buka. Ternyata cuma 3 menit. Ya, terus Mbak waduh, orang ini hebat ya. Gitu. Itu saja pertamanya. Berikutnya ya 2 kali berikutnya ada lagi. Menurut Pak Doktor, LAI sudah ratusan tahun menulis Yesus dibangkitkan. Ratusan tahun. Ya, menerjemahkan Alkitab. Ditulis di situ Yesus dibangkitkan. Pak Doktor menyatakan, Pak Doktor Yonatan Purnomo yang terhormat menyatakan bahwa LAI salah. Sebab menerjemahkan dari sumber yang tidak kanon. Mbak juga baru ngerti kanon. Kanon itu artinya apa ya? Orang bodoh lah, orang gak sekolahan. Seperti Tarsan. Tarsan bodoh atau pintar? Kalau di dalam kota dia bodoh. Masuk supermarket, wah dimakan semua itu buah-buahan apa. Tapi kalau di hutan dia pintar. Ya itulah Mbak. Tarsan. Pintar tapi tidak sekolahan. Gitu. Loh? Tarsan. Menurut Pak Doktor, LAI sudah ratusan tahun menulis Yesus dibangkitkan. Pak Doktor menyatakan bahwa LAI salah. Sebab menerjemahkan dari sumber yang tidak kanon. Menurut Mbak ya kanon itu ya meriam zaman dulu itu kanon. Bukan dari sumber yang asli itu maksudnya. Oh ini tuh kanon artinya. Bukan dari sumber yang asli, cikal bakalnya. Alkitab, bukan. Nggak tahu dari mana. Ya Mbak nggak ngerti juga, LAI nggak ngerti. Ini Biblikos ya nggak ngerti. Jadi kan nggak bisa memilih. Karena nggak ngerti. Kalau mengerti, baru bisa memilih. Itu kan si Tarsan cerdas ini. Begitu.
Karena nggak ngerti, tidak bisa milih. Jangan dulu pilih Biblikos atau LAI. Cocok toh? Fair, tulus. Maka di channelnya Mbah sharing tulus kekristenan. Tulus. Lampu sugi nyawaku. Anjuk kadang-kadang tu Makassar. Itulah perkataan orang Makassar, istilahnya lampu su. Lurus. Sincere. Jikalau Pak Dokter mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ulangi, jikalau Pak Dokter mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, maka sebaiknya jangan memasang thumbnail atau sampul depan video YouTube seperti itu. Gantilah dengan yang berkonotasi positif. Itu kan konotasinya negatif. Yesus bukan Tuhan. Bisa nggak diartikan gitu? Ya, hanya orang pinter yang bisa itu. Kan para penonton video ini orang pinter-pinter semua. Gantilah, Yesus itu Tuhan. Itu konotasi positif. Yesus itu Tuhan. Karenanya, Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Ini kalau dicocokkan dengan narasi daripada yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Tapi kenapa thumbnailnya itu sangat berbahaya? Ditulis begitu. Orang terus kemudian tidak percaya. Baru melihat itu, Yonatan Purnomo, dimaki-maki. Mbak gak berani maki-maki tuh. Tidak pernah. Mbak cuma di tengah saja, saya lihat, mengawasi. Bagaimanakah ini? Mbak tidak belajar di Biblikos. Tidak belajar, tapi mau tahu. Gitu. Kalau belajar berarti sudah yakin gurunya ini lurus. Mbak belum percaya betul. Sedang belajar. Tentang pernyataan sepihak. Yang Pak Dokter nyatakan bahwa terjemahan beliaulah yang benar. Karena berasal dari sumber yang kanon. Mbak sudah terima itu istilah kanon. Yaitu sumber yang asli, cikal bakalnya Alkitab. Nggak tahu di mana itu, bagaimana, nggak tahu, Mbak. Jadi judulnya mesti diganti. Yesus itu Tuhan, karenanya Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu kan positif. Ya orang Kristen lihat, Yonatan Purnomo ini dokter teologi. Ayo kita dengar. Begitu. Jangan bilang kalau Yesus itu Tuhan. Kalau. Itu kan meragukan kalau. If. Persyaratan. Ya kalau iya. Kalau bukan. Bagaimana? Sudah. Itu nanti dulu. Jangan sampai ke dalam sana. Tentang pernyataan sepihak. Yang Pak Dokter menyatakan bahwa terjemahan beliaulah yang benar karena berasal dari sumber yang kanon. Menurut Alkitab, pernyataan tentang diri sendiri atau sepihak adalah tidak sah. Not valid. Mari kita lihat hal ini di Alkitab. Saya terbitan LAI tahun 2002. Ya, saya lihat ini. Nggak bisa dibilang 99%. Semua orang di Indonesia memang 100%. Ya mungkin 1-2 yang ngerti aliran apa. Ya, yang menyatakan Yesus itu junjungan yang ilahi, tidak katakan Tuhan. Ada Alkitabnya begitu. Katanya kontekstual, Mbak nggak ngerti lah. Kalau Mbak bilang Yesus itu Tuhan dan sudah mengalami secara nyata, pengalaman itu lain lagi, tidak bisa ditiru. Pengalaman orang beda-beda. Kalau orang yang murtadin karena melihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan beliau, sinarnya terang, putih, lebih terang dari matahari, tangannya berlubang, entah di sini, ya bakal, itu satu pengalaman, tidak bisa ditiru. Mbak cuma pengalamannya itu saja, mendengar suara Bagio, ganti gembalaku, ini memberitakan Injil. Menurut Alkitab, pernyataan tentang diri sendiri, aku ini nabi loh, atau diri sendiri atau sepihak saja, tidak sah. Mari kita lihat hal ini di Alkitab saya yang terbitan LAI tahun 2002. Mudah-mudahan ayat ini tidak dianggap salah oleh Pak Dr. Yonatan Purnomo atau Biblikos. Mbak nggak tahu ini salah apa nggak salah. Pokoknya ini bicara dengan orang yang
Mbah ini orang yang LAI. Alkitabnya LAI dari dulu. Mbah nggak tahu ada LAA atau apa. Ketika Mbah baca juga satu Alkitab itu, Yesus itu junjungan ilahi, bukan Tuhan. Junjungan kami yang ilahi. Saya bilang, Alkitab apa ini ya? Nggak ngerti ya. Tapi nggak pusing. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jadi kesaksian Pak Yonatan Purnomo tersebut adalah tidak sah, tidak benar, tidak sah. Karena ya, beliau seorang diri yang menyatakannya. Lah kalau Mbah Bagio ini, karena Mbah itu ya nenek, kakek lah, opa. Jadi bukan satu judul, bukan satu titel. Kalau Mbah menyatakan diri pendeta Bagio Bahagia, istriku sudah ketawa setengah mati, terkencing-kencing nanti. Apa-apa, tidak mungkin Mbak mau gitu. Orang awam. Jadi kesaksian Pak Dr. Yonatan Purnomo tersebut adalah tidak sah. Karena beliau seorang diri yang menyatakannya. Sama dengan Pak Yesus tadi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa percaya kepada Mbah Bagio Bahagia. Paling-paling orang bilang, sudah begini kok. 14. Jawab Yesus kepada mereka. Ya, Pak Yesus juga menjawab, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, saya bersaksi tentang diriku sendiri, gak apa-apa. Namun kesaksian itu, kesaksianku ini benar. Apa sebabnya? Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Apa artinya itu? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa tebak sendiri. Siapa yang tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi? Itu siapa? Tidak ada orang tahu. Kita diberitahu bahwa papa mamamu ini papamu ya, model begini, ini mamamu, ini ibumu, ini bapakmu. Kita, iya Pak, ya Bu. Itu kan katanya, tapi tidak tahu benar toh. Sebab aku tahu dari mana aku datang. Ini Tuhan. Dan kemana aku pergi? Beliau kembali lagi ke sono, ke surga. Kita tidak tahu kayak apa ya surga itu ya. Nanti di sana bisa ada kamarnya enggak ya, ada kasurnya enggak ya, bisa makan enggak ya? Sebab Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kalau makan terus ikan goreng, terus kita toiletnya di mana ya? Di sana apa ada toiletnya? Apa kita mandi di sana ya? Karena gitu enggak tahu. Pak Yesus tahu. Namun kesaksianku ini benar, walaupun aku bersaksi seorang diri. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Hanya Allah yang boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka beliau boleh bersaksi tentang dirinya sendiri. Pak Dr. Yonatan Purnomo tidak boleh bersaksi tentang terjemahnya adalah yang kanon. Tidak boleh. Ini ayatnya kan. Pasti beliau seorang dokter, Bapak seorang dokter tentu tahu. Tapi tidak tahu, Bapak praktek enggak. Karena Pak dokter tidak tahu dari mana Pak dokter datang dan kemana Pak dokter pergi. Masa tahu Pak dokter? Coba khotbah tentang ini. Dari mana Bapak dulu datangnya? Ayo. Terjadi dari benih laki-laki perempuan yang mana? Kan kita katanya, kecuali kita diperiksa DNA kita kan. Begitu kan. Kita nggak tahu. Ini Mbak ini turunan Cina. Oh, ampiang. Kacang Cina, gula Jawa. Kacang Cina, gula Jawa itu makanan anak-anak itu. Mbak ini suka guyonan supaya tidak terlalu serius. Pak dokter tidak boleh bersaksi tentang terjemahnya adalah yang kanon. Karena Pak dokter tidak tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau akan pergi. Beliau itu manusia biasa.
kesaksian diri sendiri oleh seorang manusia biasa adalah tidak sah. Tadi toh, Mbak nggak tahu itu apakah budaya orang Yahudi atau itu firman Allah. Budaya orang Yahudi yang difirmankan atau memang itu menjadi firman Allah, Mbak nggak tahu. Tapi Mbak baca itu saja. 15. Dan dalam kitab Tauratmu, ini terusannya Pak Yesus punya penjelasan, tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ya biar di pengadilan negeri kesaksian tidak mungkin kalau satu orang. Yang dipertimbangkan tapi tidak sah. Kalau dua orang sah, meyakinkan, menjadi bukti. Ini saksi ya menjadi bahan untuk sang hakim menetapkan hukuman. Balon Cati 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku, bersaksi tentang aku. Yaitu di Matius 3:17, waktu beliau dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Itulah, dengarkanlah dia, itu. Kepadanya lah aku berkenan. Ini yang Matius 3:17. Matius 17 ayat 5, waktu terjadi kejadian yang supranatural itu, di mana Petrus ya bicara yang tidak berpikir lagi, mari kita buat 3 kemah. Sungguh bahagia. Tapi Allah Bapa tidak mau. Hanya Yesus yang harus dipermuliakan. Hilang yang 2, hanya Pak Yesus atau Tuhan Yesus. Baru ada suara dari sorga. Dengar, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Turuti apa yang menjadi maunya. Itu. Ini. Jadi bersaksi. Allah Bapa bersaksi. Dan aku sendiri. Jadi harus ada pihak yang lebih tinggi daripada Pak Doktor yang mendukung Pak Doktor agar kesaksian beliau itu bisa diterima. Siapa dia yang lebih tinggi daripada Pak Doktor? Yang pastilah dia seorang atau sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Padahal mereka adalah juga manusia biasa. Yang kita, sama-sama kita nih, nggak tahu toh. Apa Besantin atau apa desain. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Apa itu disebutkan inaransi apa. Mbak ini orang nggak sekolahan ya. Tapi cerdas ya, Tarsan. Padahal mereka adalah juga manusia biasa. Itu yang mendukung Pak Yonatan Purnomo itu orang biasa. Manusia tuh. Yang kita ragukan juga. Kita ragu toh. Sehingga sekarang ribut ini karena yang mendukung itu kita ragukan pendukungnya. Kesaksian mereka tidak bisa kita terima begitu saja. Dia orang juga. Lalu dari mana kita bisa memperoleh kepastian keabsahan kesaksian Pak Dr. Yonatan Purnomo bahwa terjemahan Biblikos itu yang sah, bukan salah, yang sah, yang benar, sahih. Kita mengharapkan Allah Bapa berbicara dari sorga seperti ketika Pak Yesus dibaptis di Matius 3:17 atau di Matius 17 ayat 5 terjadi kejadian peristiwa yang supranatural itu. Dari sorga, inilah Yonatan Purnomo. Begitu kan? Tidak mungkin itu akan terjadi kan? Sebab Allah telah memberitahu caranya. Kita mengidentifikasi Pak Dr. Yonatan Purnomo dan tim Biblikos ini siapa? Itu pohon baik atau tidak baik. Kan ini caranya mengidentifikasi dari buahnya, buah kegiatan jasmani dan juga kegiatan rohani. Dari situ kita bisa menilainya bahwa Pak Yonatan Purnomo atau tim Biblikos ini pohon yang baik atau bagaimana? Matius 7:16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah, dari aktivitas, dari kehidupan rohani daripada Pak Yonatan Purnomo yang terhormat, kita bisa mengenal siapakah beliau, apakah yang di dalamnya beliau ini. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Buah anggur dipetik dari semak duri. Itu loh, putri malu. Durinya banyak.
Nggak mungkin ada anggur di situ. Paling-paling tangan kita ketusuk. Atau buah ara dari rumput duri. Ini sebuah kepastian, tidak mungkin. Kalau pohonnya tidak baik, tidak mungkin kita bisa mengambil buah yang baik. Pohonnya tidak baik, kita tidak mungkin memetik buah yang baik. Mbak ini berpuluh tahun ini. Berpuluh tahun. Saya pribadi hanya merasakan saat beliau berbicara. Saat Bapak yang terhormat Bapak Yonatan Purnomo berbicara. Tidak terpancar jiwanya Tuhan Yesus yang dijabarkan di Filipi 2 ayat 5 sampai 12. Itu kan bisa dirasa. Ih, orang ini begini. Itu apa? Dari buahnya. Ini buah pribadinya, buah secara rohani. Bukan aktivitas ya. Nyumbang sana, nyumbang sini, mendirikan sekolah ini, bukan. Itu jasmani. Bisa juga menjadi pertimbangan. Dipertimbangkan. Tapi yang terpenting, sebab Allah itu roh, maka kita memperhatikan hal-hal yang rohani. Tidak terpancar jiwanya beliau itu, Tuhan. Tidak terpancar jiwanya Tuhan Yesus di dalam beliau itu. Yang dijabarkan di Filipi 2 ayat 5 sampai 12. Hal ini telah saya bahas di video yang lalu, dan saya tentunya banyak orang menunggu buah rohani biblikos. Buah rohani daripada Bapak yang terhormat Bapak Yonatan Purnomo. Itu kan. Di dalam disclaimer 2, butir 2, Pak Dr. Yonatan menyatakan tidak akan menyerang suatu lembaga atau pihak manapun. Ini contohnya. Contohnya. Tidak akan menyerang pihak atau lembaga pihak manapun. Tetapi kenyataannya, dari thumbnail salah satu video beliau ditulis diam-diam disembunyikan oleh LAI. Orang yang memiliki cara berpikir yang sehat, tentu saat membaca kalimat yang tertulis di thumbnail video YouTube akan memiliki kesan bahwa LAI tidak jujur. Gitu kan. Akibat thumbnailnya Bapak Yonatan Purnomo. Ya kalau beliau itu cuma ditulis Yonatan Purnomo, orang nggak tahu. Tapi ini dokter loh, DR. Kalau Mbak bahagia, oh mungkin dukun. Bukan. Mbak bukan dukun. Mbak itu nenek. Bahasa kakek. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini ngono. Kalau di tempat lain, daerah lain disebut eyang. Kalau di Bugis disebut puang. Kalau Makassar karaing. Ya. Kita terus kemudian mendapat kesan bahwa LAI tidak jujur atau ya kebablas, jahat. Awal di mengawali kata sembunyi berarti LAI dengan sengaja menyembunyikan sesuatu. Konotasinya bahwa LAI buruk atau jahat. Begitu kan? Yang baik disembunyikan. Untuk apa? Saya nggak ngerti. Mbak jadi begini. Ini Mbak ya, bahagia ya. Mbak tidak akan goncang. Cuma Mbak mau belajar itu biblikos itu kayak apa sih? Dari mana? Yang terhormat Bapak Yonatan Purnomo ini bisa mendapatkan terjemahan-terjemahan ini. Kok sepertinya LAI itu yang ratusan tahun katanya. BUTA, buta. Bahasa aslinya. Kok Pak Yonatan bisa tahu ya? Kok hebat sekali. Ini lebih hebat nih. Bukan saja Tarzan, ini Superman. Barangkali begitu. Kalau ini Tarzan, ya kalau mana burung terus dibakar, makan. Bisa. Petik buah, tahu ini buah berbahaya atau tidak berbahaya. Itu Tarzan. Kalau masuk di supermarket, di kota ya, dia ambil semua, dia nggak ngerti. Dia pakai cawat saja. Ya Tarzan itu sebuah ilustrasi sebetulnya kan, begitu. Orang yang cerdas tapi tidak terpelajar. Dari buahnya lah kita tahu pohon Dr. Yonatan Purnomo. Dari buahnya. Jelas beliau membuahkan buah yang tidak baik. Di disclaimer butir 2 menyatakan tidak menyerang lembaga apapun. Prakteknya berlawanan dengan perkataannya.
artinya tidak tulus. Mulai kelihatan. Selama Mbak ada, tentu Mbak, kalau diharapkan, kalau dibungkem juga bisa. Dibungkem, Mbak. Jangan. Tapi tulis juga, berikan keterangan di YouTube. Saudara Bagio Pramudito Tejo Yuwono, jangan memberikan komentar lagi. Tapi kan Pak Yonatan mengundang saya. Mari semua masukannya. Saya memberikan masukan yang tulus. Mbak tidak tergolong pada orang yang setia kepada orang lain. Tidak. Saya cuma setia kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus. Mbah pun tidak loyal kepada gembala. Tidak. Gembala salah, tegur. Tidak. Ayatnya mana? Tidak bisa dibilang tunduk tanpa bertanya. Itu otoriter. Itu Hitler barangkali. Tunduk tanpa bertanya. Tidak boleh. Mesti tunduk juga tanya bagaimana pengerjaannya begitu. Mbak bantah, tidak mau. Tidak pernah saya loyal kepada seseorang. Tidak. Saya loyal kepada Tuhan Yesus dan firman Allah. Kan firman Allah ya di Alkitab itu maksudnya, Mbak. Pepatah dunia berkata, setitik nila itu racun dari pohon nila, merusak susu sebelanga. Susu satu ember itu rusak karena setitik nila. Satu ketidaktulusan Pak Dokter merusak seluruh kredibilitas beliau dan tim Biblikos. Galatia 5 ayat 9, setitik ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Kan saat sekarang ini Biblikos sedang membangun kepercayaan terhadap umat Kristen. Umat Kristen membangun kepercayaan di dalam umat Kristen ini. Melihat di Biblikos ini menjadi satu panutan. Jadi berilah thumbnail yang meyakinkan mereka. Jangan ngawur. Itu menurut saya ngawur. Mbak sudah pernah kontak dengan salah seorang staffnya Biblikos. Tidak nyambung. Saya nggak tahu. Pokoknya saya sudah memberikan masukan, ya mohon kalau berkenan silakan, kalau tidak berkenan buang saja Pak. Upah bagi. Mbak keras tapi lembut loh. Kan saat sekarang ini Biblikos sedang membangun kepercayaan terhadap umat Kristen. Terhadap ya. Across the Christians. Bahkan non-Kristen. Non-Kristen kan sekarang menyoroti. Di manakah ini? Biblikos ini di manakah posisinya? Jadi tempuhlah jalan tulus. Kalau salah ini gimana? Dikoreksi. Membela diri. Nah itu kan gayanya Bapak Adam. Tahu telanjang. Terus dia ambil daun pohon ara. Gak usah. Yang telanjang itu loh Pak Yesus itu. Yang telanjang. Beliau yang malu. Perempuan itu berbuat zina. Beliau yang dihukum. Dianggap Pak Yesus berbuat zina bagi perempuan itu. Di Yohanes 8 ya? Yohanes 2? Lupa. Itu perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Tidak usah malu. Salah Pak. Pak Yonatan pernah terlintas Mbak dengar. Kalau saya mengaku salah. Coba Mbak mau lihat sekarang. Mbak tunjukkan. Mbak ini sudah belajar soal ini. Kalau salah, saya bilang salah. Bahkan Tuhan Yesus bilang, Pak Yesus bilang, 7 kali sehari. Asal berkata apa? 7 kali sehari saudaramu datang kepadamu. Matius 18. Berapa kali? Mengampuni dosa. Mengampuni kalau saudaraku berbuat dosa kepada aku. 7 kali. Bukan 70 kali 7 kali. Bahkan kalau 1 hari saudaramu itu datang kepadamu 7 kali sehari. Mungkin di situ ayatnya. Dan berkata, aku menyesal. Menyesal itu seharusnya aku tidak berbuat ini. Seharusnya aku tidak berkata begini. Tetapi tadi kepleset, slip of the tongue. Terpleset saya berkata gitu. Bisa diralat karena manusia ini penuh kesalahan. Itulah perlunya Tuhan Yesus turun menjadi manusia, Pak Yesus. Menggantikan hukuman kita. Enggak apa-apa. Salah saya. Saya menyesal. Mohon ampun. Menyesal, mohon ampun. Bertobat. Janji tidak ulangi lagi. Perkara nanti sebentar lagi berbuat lagi. Yang enggak tahu. Orang tidak bisa
Orang yang bisa menghakimi kita itu adalah seharusnya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu istriku, tidak usah dipikirkan, bilang begitu. Bangkit, papi. Aku jongkok di mukanya istriku. Pak dokter pernah mengatakan bahwa para penerjemah Alkitab dari sumber yang kanon itu, para penerjemah, nggak tahu ya dari mana itu, apa dari, Mbak nggak ngerti lah, korban tentang teknikal ini nggak ngerti, belum menguasai, tapi lama-lama ngerti. Sumber yang kanon itu mengalami kendala. Ulangi, Pak dokter pernah mengatakan bahwa para penerjemah Alkitab dari sumber yang kanon itu mengalami kendala di dalam struktur bahasa. Struktur bahasa. Antara bahasa asli, nggak tahu, Ibrani kah, Yunani kah, Mbak nggak tahu. Apa Aramia, apa nggak ngerti, Mbak. Pokoknya terjadi satu tidak match. Sama, Mbak bisa terangkan sedikit informasi bahwa bahasa kita, bahasa Jawa, aku Arab nyang pasar. Bahasa Madura, sengko ntar ke pasar. Bahasa Inggris, I go to the market. Pokok kalimat, predikat, dan objek atau keterangan. Bahasa Makassar tidak ada pokok kalimatnya yang nampak. Lampa mari pasar. Sudah. Mana pokok kalimatnya ini? Aku kan belajar sama istriku. Ya ini, mak ini. Lampa mari pasar. Sudah itu artinya. Saya pergi ke pasar. Bahasa apa? Pantesan Pak Yonatan Purnomo menjelaskan itu, saya ngerti. Iya betul. Ada di sana ada berapa tenses, 5 Indonesia atau bagaimana lah. Pokoknya tidak bisa match. Mbak bisa mengerti sepenuhnya hal itu. Jika para penerjemah, Pak dokter pernah mengatakan bahwa para penerjemah Alkitab dari sumber yang kanon itu mengalami kendala di dalam struktur bahasa. Antara bahasa asli dan bahasa Indonesia tidak bisa match. Tidak bisa tersambung. Tidak bisa dioper gitu saja. Seperti Alkitab yang dalam bahasa Makassar, jauh, bisa ada meleset. Dibandingkan dengan bahasa Indonesia saja sudah meleset. Susah mengerti kan? Ya, jika para penerjemah Alkitab mengalami kesulitan di dalam struktur bahasa, pertanyaannya, mengapa Pak Dr. Yonatan Purnomo tidak mengalami kesulitan? Mengapa? Mohon jawaban. Seperti para penerjemah Alkitab yang kanon itu kan mengalami kesulitan. Kenapa Bapak Yonatan Purnomo tidak mengalami kesulitan? Nah, ini kan Superman. Itu sampai sekarang luar biasa. Tapi mesti dibuktikan Superman-nya bisa terbang atau tidak. Iya kan, gitu kan. Mengapa Pak dokter dengan mudah, tanda kutip, menerjemahkan ayat itu menjadi Yesus membangkitkan dirinya? Kalau Mbah menjelaskan masalah ini membangkitkan dan dibangkitkan, Mbah menjelaskan secara theological, bukan biblical. Pak Yonatan Purnomo seharusnya masuk di dalam pengertian secara theological. Beliau kan doktor. Terangkan itu sesuai dengan apa yang masyarakat mengerti. Jangan langsung diubah. Ini secara biblical, ini tulisannya begini loh, karena ini katanya begini. Ya enggak bisa nyambung, Pak. Bapak terangkan dulu secara teologi. Begini loh, artinya Yesus mati di atas kayu salib itu bukan ngampuni, tapi begini. Ya ini ayatnya diperkuat lagi dengan ini yang secara biblical, secara tertulis ini. Itu usul lah, ya kalau tidak cocok ya buang aja Pak Dokter. Mengalami kesulitan seperti yang mereka alami. Mengapa Pak Dokter dengan mudah menerjemahkan ayat itu menjadi Yesus membangkitkan dirinya? Mohon klarifikasi resmi Pak Dokter. Resmi ya. Saya Mbah Bagio bahagia mengawasi dengan cermat YouTube-nya beliau. Jika Pak Dokter adalah pengikut Tuhan Yesus, ini lain lagi masalahnya. Tentu Pak Dokter menaati perintah Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 15. Pengikut Tuhan Yesus
menaati perintah Tuhan Yesus. Karena saat itu beliau sudah bangkit dari kematian. Beliau Tuhan Yesus. Beliau tidak menyebut dirinya lagi anak manusia. Aku. Markus 16:15. Lalu ia berkata, ini Alkitab mengatakan, bahwa kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Mengapa Pak Dokter tidak lebih mengutamakan menaati perintah ini dengan mengunggah video-video pemberitaan Injil? Mengapa? Mbak akan tandai ya, kapan mulai diberitakan Injil oleh Biblikos, oleh yang terhormat Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Itu sekretarisnya Bapak mengatakan sudah 45 tahun. Wih, umurnya Biblikos sudah 45 tahun. Saya kok nggak tahu apa-apa ya. Bodoh sekali saya ini. Apa namanya, gaptek, apa itu? Kekurangan informasi itu. Orang tolol lah. Sudah 45 tahun masih saya baru dengar ini ketika teman ini memberitahu, dengerin ini. Saya bilang saya bukan itu kelasnya orang dokter, orang STH lah. Saya kan bukan. Mengapa Pak Dokter tidak lebih mengutamakan menaati perintah ini dengan mengunggah video-video pemberitaan Injil? Apakah Injil itu? Jadi itu kan. Dokter ke Pak Guru. Pak Guru lantai 2, dokter. Bukan Pak Guru biasa. Jadi mesti tahu anunya. Kalau Mbak ya kampungan saya, kampungan. Prinsipnya saja. Yesus Kristus pernah turun dari sorga ke bumi. Pernah nggak saya tanya? Pernah nggak? Pernah. Pernah toh? Terjadi toh? Nah, di mana? Israel. Bukan agama. Gitu kan? Itu caranya Mbak. Nggak tahu. Tahun berapa itu turun? Tahun 1. Lihat kalender Anda di kalender di tembok. 2024. Tahun apa itu? Tahun apa ya? Banyak anak muda sampai sekarang ini nggak tahu. Tahun apa ya Mbak? Tahun apa ya Opa? Tahun Masehi. Itu kelahiran Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Oh iya. Tahun 33 beliau disalib. Tanpa kesalahan. Cuma mengatakan akulah anak Allah. Menyamakan diri sama dengan Allah. Mengapa Pak Dokter tidak memberitakan Injil saja? Demi keselamatan umat manusia. Memperkokoh iman anak-anak Tuhan Yesus. Yang kurang pendidikan fondasi kekristenannya. Maka itu Mbah membuat satu ini. Ya atas perintahnya dalam mimpi itu. Bagio ganti penginjilan. Maka itu Mbah bikin lagi satu channel. Yaitu sharing tulus kekristenan. Ya. Explaining the genuine Christianity. Bagaimana? Kita diampuni? Ya kita diampuni. Tidak. Mbak berani bicara. Tidak. Kita selamat bukan karena diampuni. Jangan berkata begitu. Itu salah. Siapa yang bilang? Pak Yesus sendiri. Mana ayatnya? Nanti kalau mau belajar dari Mbak. Belajar dari Mbak. Ya memang mesti gitu kan. Coba lihat itu video-videonya Mbak. Di situ ada. Video-video yang pertama. Untuk maksud apa Pak Dokter mengunggah video-video yang berisi perselisihan dengan LAI? Untuk apa Pak Dokter? Janganlah. Mbak menangis untuk itu. Karena itu menghancurkan, meremukkan, merobek-robek tubuh Kristus. Yang seyogyanya masalah perselisihan, perbedaan pendapat. Katakanlah LAI, Balelo. Saya tidak kenal sama sekali dengan Anwar Chen. Mbak juga baru pertama kali mendengar nama Anwar Chen. Oh, Kasno juga, kayaknya bekas Cino. Itu kepalanya LAI katanya. Mbak baru tahu. Misalnya beliau Balelo, Balelo itu masa bodoh. Atau bagaimana lah, yang tidak baik lah. Tidak serius. Tidak usah lah pertengkaran ini atau kebencian ini dicodorkan. Mbak bilang, oh enggak, saya enggak benci kok. Saya cinta kok. Cinta harus ada buktinya. Disembunyikan.
Kata disembunyikan itu kan mendakwa bahwa LAI sengaja adalah satu lembaga yang jahat. Mbak tidak pernah kontak dengan itu orang-orang LAI, satu orang pun tidak pernah. Mbak cuma kontak dengan Tuhan saja. Dan itu tidak cocok. Tuhan, Roh Kudus. Seyogyanya kita bahas secara intern dengan LAI dan lembaga Kristen yang lain, gereja-gereja lah. Ya kalau seorang dokter mengajak, memanggil, mengundang itu, barangkali masih didengar ya. Walaupun Pak Dokter katakan beliau tidak didengar. Tidak ada yang mau mendengar beliau. Mengapa? Mesti bertanya, introspeksi. Kalau kita merendahkan diri, akan ditinggikan oleh mereka. Itu kan dalilnya, silatnya Tuhan Yesus. Merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Saya kira yang kedua yang dipakai jadi salah. Salah jurusnya. Mbak dulu belajar bela diri ya, itu diajari begini. Ini salah jurus. Kalau tidak diterima salah jurus. Kalau merendahkan diri tidak yakin. Kalau tidak diterima paling tidak didengar. Ya. Seyogyanya kita bahas secara intern dengan LAI dan lembaga Kristen yang lain. Saya Mbah Bagio Bahagia, nama asli Bagio Pramudito Tejo Yuwono, pernah menghubungi sekretaris atau admin Biblikos dan menanyakan masalah ini. Beliau mengatakan sudah 4-5 tahun yang lalu Biblikos menghubungi LAI. Bukan dengan pos ya Pak Bagio, tetapi diantar langsung oleh yang mewakili dari Biblikos Surabaya. Dibawa langsung. Tapi cuma distempel saja. Nggak ada jawaban, tidak ada respon dari LAI. Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Mbak orangnya tidak gampang percaya, memang dagangannya juga dagangan itu alat keamanan. Jadi mesti ada satu curiga terus. Ini bisa kebakaran, ini bisa masuk ke pencuri, begitu. Tetapi LAI telah menunjukkan sikap masa bodoh. Atau bodoh betulan ya, nggak tahu ya. Tidak peduli. Apa bisa buktinya ditunjukkan di video YouTube? Buktinya. Ini loh suratnya, 4-5 tahun yang lampau. Sebab ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Lancung ke ujian dah, ya itu tadi disclaimer bilang tidak menyerang, tapi ternyata menyerang. Itu lancung ke ujian. Berikutnya orang akan curiga terus. Mana Papa? Ini papi sedang khotbah nih ya. Dan orang tidak percaya, orang yang tidak percaya orang lain. Dan orang tidak percaya, orang yang tidak percaya orang lain. Bukan berbuat dosa. Orang yang tidak percaya orang lain itu tidak berbuat dosa. Itu maksudnya Mbak. Boleh orang tidak percaya orang lain, boleh. Tidak, bukan dosa itu. Menurut saya, walaupun LAI misalnya memang benar telah menunjukkan sikap yang negatif, ini halusnya, Mbak tahu caranya bicara negatif, halus. Tapi kalau tidak tegas nantinya, Pak Dr. Yonatan Purnomo tidak sepatutnya tidak memberitakan Injil. Tidak, salah. Mbak bilang salah. Bagio Pramudito, orang awam bilang itu salah. Sebab ada ayat yang mendukung dan pribadi yang mendukung saya, Mbah Bagio Bahagia adalah yang bernama Tuhan Yesus. Itu salah. Tidak boleh. Mesti Injil diberitakan. Ini pada akhir zaman ini. Para penyesat berjingkrak giat untuk menyesatkan, membawa orang Kristen keluar dari Tuhan Yesus. Tidak sepatutnya tidak memberitakan Injil. Kan umurnya sudah 4-5 tahun. Masa saya, Mbak Bagio Bahagia, tidak pernah mendengar pemberitaan Injil ini? Memang betul-betul kata dalam tempurung barangkali aku ya. Barangkali begitu. Papa. Saya mulai bersentuhan dengan Biblikos pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Cuma 3 menit. Di mana saya sudah 2 kali menanyakan pemberitaan Injil ini. 2 kali. Mudah-mudahan sejak nongolnya saya di webinar BBC, Biblikos Biblical Center, Injil mulai diberitakan. Setelah Mbak ikut, mudah-mudahan ada gerakan ini. Tidak apa-apa. Bilang, saya salah. Betul, Anda betul. Nah, saya mulai.
Harapan saya tentu saja harapan banyak orang yang mau membalas cintanya Tuhan Yesus. Beliau mencintai kita dulu, menyerahkan nyawa. Kita balas. Bukankah saya cinta Yesus? Saya tidak pernah cinta Yesus. Tidak pernah. Beliau mencintai aku dulu. Saya renungkan, oh gitu ya. Mati di atas kayu salib itu untuk saya menggantikan hukumanku. Saya balas. Mau. Harapan saya tentu saja harapan banyak orang yang mau membalas cintanya Tuhan Yesus mengharapkan thumbnailnya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ini thumbnail diganti menjadi Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu diganti karena berdasarkan pengertian dan juga karena itu penemuannya Bapak Dr. Yonatan Purnomo ini, bahwa tidak ada yang ditulis dibangkitkan, tapi membangkitkan dirinya. Tulis saja begitu kan, itu kan positif, membangun semua orang Kristen. Saya tidak yakin kalau orang yang waras lalu menolak Biblikos atau Pak Yonatan Purnomo ini. Perubahan thumbnail ini mendesak untuk dikerjakan sekarang, supaya tidak memberikan dampak negatif bagi keselamatan banyak orang Kristen dan juga orang non-Kristen. Negatif, orang non-Kristen dia mau ikut Tuhan Yesus, ragu-ragu ya, bukan Tuhan. Dia tidak sempat mendengar itu seluruh bahasan atau narasi Pak Yonatan Purnomo, itu seluruh khotbahnya beliau. Apalagi cepat. Karena orang cerdas cepat bicaranya. Tidak sempat, dia cuma baca itu tok. Itu saja. Thumbnailnya tersesat ya. Cilaka. Masuk neraka ya. Bapak. Pun pula terhadap Pak Dr. Yonatan Purnomo beserta tim dan Alkitab Biblikos yang akan terbit, tentu akan dinantikan kelahirannya. Kalau dampak negatif ini disingkirkan, ganti dengan dampak yang positif gitu. Sampai di sini dulu, akhiri bahasa yang bahas sudah panjang sekali, hampir 1 jam. Tuhan Yesus memberkati semua. Turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga, serta ekonomi berkecukupan bagi seluruh penonton video ini. Bagi tim Biblikos, bagi Bapak Dr. Yonatan Purnomo, turunlah berkat rohani, serta pembukaan firman Tuhan, serta gerakan Roh Kudus yang mencerminkan, mendorong jiwanya, meniru jiwanya Yesus Kristus. Hendaklah engkau di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bapak Yonatan Purnomo mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba daripada orang awam, sehingga bisa melayani, menjadi berkat, diterima di mana-mana. Tuhan Yesus tolong ya semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol ke atas, atau share video ini kepada teman-teman yang lain. Ya, tulislah komentar yang dahsyat. Jangan abstain. Tidak apa-apa, Mbak suka sekali. Sama dengan Pak Yonatan Purnomo. Jangan abstain. Koreksi. Mbak tulus. Salah bilang salah. Benar, kasih apresiasi. Shalom, sampai jumpa besok. Insya Allah.